Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Hari ini kita akan belajar penalaran deduktif untuk persiapan ujian SNBT 2025 dengan subtopik penalaran analitik. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Oke, sebelum kita belajar, aku memperkenalkan dulu nih. Hai study mates, perkenalkan nama aku Najla Distisyawalia atau yang akrab dipanggil Nala dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat UPN Veteran Jakarta Angkatan 2024. Sekilas tentang aku, fun fact-nya aku berasal dari SMK. Aku juga ex-intern di University ID dan aku berhasil meraih skor 832,28 untuk subtes penalaran umum di UTBK kemarin. So, yuk kita belajar bareng-bareng. Nah, 3 topik utama kita hari ini ada pengertian, strategi pengerjaan, dan juga latihan soal. Topik pertama, kita masuk ke pengertian. Nah, sebelum masuk ke pengertian, sebenarnya apa sih Kak penalaran analitik itu? Terus bedanya sama penalaran deduktif itu apa? Nah, kalau penalaran deduktif itu deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang udah jelas. Biasanya ada premis dan juga ada rumus logisnya buat nyimpulinnya. Nah, contoh soalnya kurang lebih kayak gini, sama kayak materi kita sebelumnya di simpulan logis. Nah, kalau penalaran analitik itu bagian dari penalaran deduktif, tapi lebih fokus ke analisisnya. Contohnya di sini kita pakai logika untuk cari pola dan simpulannya, tapi tanpa adanya premis atau rumus yang pasti karena bentuk soalnya itu beda-beda. Loh, terus gimana dong Kak kalau bentuk soalnya beda-beda? Apa nggak jadi susah ngerjainnya? Oke, kita masuk ke topik yang kedua, strategi pengerjaan. Nah, buat study mates yang udah sering ngerjain latihan soal atau ikutan TOTO, pasti udah nggak asing sama tipe soal kayak gini. Dan tentu aja pasti ada strateginya. Strategi pertama, baca soalnya dengan teliti. Fokus aja ke petunjuk dan pertanyaannya. Nah, soal penalaran analitik biasanya punya 3 bagian utama. Yang pertama pengantar, bagian ini biasanya berisi informasi umum atau narasi pembuka. Kedua petunjuk, nah ini salah satu bagian paling penting karena isinya adalah informasi kunci untuk menjawab soal. Dan yang ketiga ada pertanyaan. Nah, strategi yang kedua, gunakan variabel atau singkatan supaya lebih mudah ngerjainnya. Contohnya, kalau di soal nama dia itu Jisung. Nah, kita bisa singkat aja jadi J atau jadi JS atau senyamannya study mates aja, tapi usahakan singkatan itu maksimal 2 huruf supaya dia nantinya lebih simple. Yang ketiga, buat hubungan antar variabelnya. Nah, di sini di soal, kelompok D mendapatkan 4 kali lebih banyak dibanding kelompok E. Berarti D sama dengan 4 kali E. Terus di sini kelompok C dan B mendapatkan pembagian yang sama. C sama dengan B. Nah, ini adalah hubungan-hubungan antar variabelnya. Di sini ada beberapa simbol, contohnya ini lebih besar dari, untuk mempermudahnya kita bisa ingat-ingatnya kayak gini, dan ini lebih kecil dari, ini sama dengan, dan ini itu perbandingan. Bisa juga ditulis seperti ini, titik-titik per titik-titik. Nah, ini ada contoh soal, study mates bisa pause dulu video ini dan kerjain selama 1 menit. Oke, udah 1 menit. Kita bahas soalnya bareng-bareng. 3 kardus buku pelajaran dibagikan kepada 5 siswa. Davin mendapatkan 2 kali lebih banyak dibanding Eril. Agung mendapatkan 1/3 dari keseluruhan jumlah buku, berarti total. Cici dan Bilkis mendapatkan pembagian yang sama. Cici sama dengan Bilkis. Nah, di sini katanya tiap kardus, satu kardus isinya 30 buku. Pertanyaannya, informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah buku yang diterima oleh Agung. Nah, kita tahu kalau tiap kardusnya itu isinya 30 buku. Sedangkan di sini ada 3 kardus. Berarti untuk total buku secara keseluruhannya adalah 3 dikali 30, totalnya 90 buku. Di informasi yang kedua, Agung mendapatkan 1/3 dari total buku. Berarti langsung aja masukin 1/3 dikali 90 buku sama dengan 30 buku. Berarti informasi yang diperlukan untuk mengetahui jumlah buku yang diterima Agung adalah informasi poin 2 dan juga poin yang keempat. Jawabannya yang D. Contoh soal lagi, soal isian singkat, kalian bisa pause video ini dan kerjain selama 1 menit.
Nah, di sini aku udah coba buat ilustrasinya. Kita baca lagi soalnya ya. Rumah Nia berada 5 km di sebelah selatan sekolah. Nah, ini rumah Nia, ini sekolah 5 km. Rumah Nia 5 km di sebelah timur toko buku. Toko buku, rumah Nia. Toko cemilan berada 4 km di selatan toko alat tulis kantor dan berada di sebelah timur toko daging. Ini toko daging, ini toko cemilan. Toko cemilan dan toko daging berjarak 12 km. Stasiun berada 8 km di sebelah utara rumah Nia. Berarti dari stasiun ke rumah Nia ini 8 km. Toko emas berada 3 km di sebelah timur toko ATK. Ini ya. Jarak sekolah dan toko ATK adalah 13 km. Sekolah ke toko ATK ini adalah 13 km. Nah, pertanyaannya, Nia pergi ke toko emas. Berangkat dari rumahnya menuju ke stasiun, jarak terpendek yang ditempuh Nia. Berarti yang ditanyakan adalah jarak terpendek yang ditempuh Nia dari stasiun ke toko emas ini. Nah, studymates masih inget nggak sama rumus Pitagoras? Di sini kita pakai rumus Pitagoras buat ngerjainnya. Kita coba bikin segitiga kecil dulu biar lebih gampang. Kita bikin ini stasiun, rumah Nia, dan toko emas. Yang mau kita cari adalah ini, stasiun ke toko emas. Di sini kita sebut A, B, dan yang miring ini adalah C. Nah, rumus Pitagoras untuk mencari sisi miring berarti C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, A-nya itu berapa? A-nya itu dari sini ke sini. Berarti A-nya 8 km dan B-nya itu dari sini rumah Nia ke toko emas adalah 15 km. A-nya 8, B-nya 15. 8 kuadrat 64 ditambah 225 sama dengan akar dari 289. Nah, akar dari 289 itu adalah 17. Jadi jawabannya jarak terpendek yang bisa ditempuh Nia adalah 17 km. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal. Sama kayak tadi, studymates bisa pause dulu video ini dan kerjain soal ini dalam waktu 1 menit. Oke, udah 1 menit, kita langsung aja ke soalnya. Dalam sebuah kompetisi debat, 4 tim memperoleh skor berdasarkan aturan berikut. Tim yang menang mendapatkan 3 poin. Tim yang kalah mendapatkan 0 poin. Nah, tim Z menang melawan tim X dan W, tapi kalah dari tim Y. Tim X hanya menang melawan tim W. Berarti tim X kalah dari tim Y dan tim Z. Nah, tim W tidak memenangkan satupun pertandingan. Berarti tim W kalah dari tim X, Y, dan Z. Nah, kalau gitu kita tahu kalau tim Y, dia menang melawan tim ZXW. Tim Y menang melawan tim ZXW. Berarti tim Y kalahnya 0. Nah, karena poin kalahnya sama dengan 0, kita hitung jumlah poin yang menangnya. Tim Z memenangkan 2 pertandingan, 2 dikali 3, 6. Tim X memenangkan 1 kali pertandingan, 1 dikali 3. Tim W tidak memenangkan pertandingan sama sekali, berarti 0. Dan tim Y memenangkan 3 pertandingan, 3 kali 3, 9. Maka urutan tim berdasarkan perolehan poin rate tertinggi ke terendah adalah Y, Z, X, dan W. Jawabannya yang A. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Aku kasih waktu 1 menit lagi, studymates bisa pause dulu video ini dan pasang timernya selama 1 menit. Oke, udah 1 menit, kita langsung aja baca soalnya.
Berdasarkan data tinggi badan siswa di suatu sekolah, diketahui bahwa tinggi badan Azriel kita pakai simbol A, lebih tinggi berarti kita pakai simbol yang lebih besar kayak gini dari tinggi badan Bastian. Tinggi badan Dimas tidak lebih tinggi dari tinggi badan Vira. Nah, karena tidak lebih tinggi berarti bisa aja Dimas itu lebih rendah dari Vira atau sama tingginya kayak Vira. Nah, Dimas lebih tinggi daripada Erika, Bastian sedikit lebih tinggi dari Cantika. Jika tinggi badan Cantika lebih tinggi dari tinggi badan Vira, maka pernyataan yang pasti benar adalah, nah study mates, untuk nentuin jawabannya kita harus pastiin kalau semua tandanya ini ngarah ke satu arah yang sama. Di sini 1, 2, 3, 4 ini udah mengarah ke satu arah yang sama. Berarti kita bisa balik aja. Vira lebih tinggi sama dengan Dimas. Nah, kalau kayak gini kita bisa langsung urutin aja. Kita coba A lebih tinggi dari B, dan B lebih tinggi dari C, C lebih tinggi dari F, F lebih tinggi sama dengan D, dan D lebih tinggi daripada E. Nah, study mates, jadi ini adalah urutan tinggi badan ke-6 siswa dari yang paling tinggi ke yang lebih pendek. Kalau gitu kita langsung aja lihat opsi jawabannya. Tinggi badan kedua terendah dimiliki oleh Erika. Di sini tinggi badan kedua terendah dimiliki oleh Dimas, bukan Erika. Berarti ini salah. Tinggi badan Cantika lebih rendah dari tinggi badan Dimas. Cantika, Dimas. Justru tinggi badan Cantika lebih tinggi daripada Dimas. Jadi ini salah. Tinggi badan Dimas berada di urutan keempat tertinggi. Di 4 tertinggi ada Vira, bukan Dimas. Jadi ini juga salah. Opsi D, Vira memiliki tinggi badan yang lebih tinggi daripada Azriel. Nah, di sini Azriel menjadi orang yang tinggi badannya paling tinggi dari ke-6 anak tersebut. Berarti jawabannya salah. Opsi E, Dimas memiliki tinggi badan yang lebih rendah dari tinggi badan Bastian. Ini Bastian, ini Dimas. Betul ya? Berarti jawabannya yang E. Nah, soal yang terakhir, study mates bisa pause dulu videonya dan pasang timernya selama 1 menit. Oke, udah 1 menit, kita baca soalnya. Di sebuah kos-kosan 8 kamar dengan 2 tingkat, masing-masing tingkat terdiri dari 4 kamar, tingkat bawah memiliki kamar bernomor 1, 2, 3, 4. 2 di antara 8 kamar tersebut kosong. Nami, Adis, dan Kansya berturut-turut menempati kamar 1, 2, dan 3 di tingkat bawah. Nami, Adis, dan Kansya. Adis berada tepat di bawah kamar Gita yang menempati kamar nomor 7. Berarti di atas kamar nomor 2 ini, kamar nomor 7 alias kamarnya Gita. Berarti di sini kamar nomor 8, 6, dan 5. Kamar Gita berada di antara kamar Siva dan kamar kosong. Berarti antara ini Siva, ini kamar kosong, atau ini kamar kosong, ini kamar Siva. Jadi kita belum pasti, kita baca dulu informasi selanjutnya. Sementara itu, Bila menghuni lantai atas. Jadi nanti di lantai atas ini ada satu lagi namanya Bila. Dan di atas kamar Kansya adalah kamar kosong. Berarti kamar nomor 6 ini adalah kamar kosong. Nah, kalau kamar nomor 6 kamar kosong, berarti kamar nomor 8 ini ditempati oleh Siva. Karena tadi kamar Gita berada di antara kamar Siva dan kamar kosong. Dan Bila menghuni lantai atas. Kalau Bila menghuni lantai atas, berarti Bila menghuni kamar nomor 5. Nah, tadi kan ada 2 kamar yang kosong. Berarti selain kamar nomor 6, satu lagi yang kosong sudah pasti kamar nomor 4. Oke, jadi kamar yang kosong adalah nomor 4 dan nomor 6. Nah, ini adalah poin-poin penting yang harus study mates ingat dari materi kita hari ini. Oke, kita udah sampai di penghujung video nih study mates. Aku mau ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada donatur Les Study yang sudah membiayai produksi video ini.
StudyMates bisa mereview kembali pelajaran melalui e-book, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada link description box di bawah. Video pembelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study loh. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman-teman StudyMates dan membagikan info ke sosial media StudyMates. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar StudyMates selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Oke, segitu dulu dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.